Meski pertandingan round 3 masih akan berlangsung pada bulan September mendatang, namun publik tampaknya sudah tak sabar menantikan manuver PSSI yang katanya akan menambah kekuatan baru. Publik makin tak sabar. Kira-kira siapa yang akan masuk dalam gelombang pertama? Sejauh ini nama Oleh Romani dan Kevin Dix masih menjadi kandidat paling kuat untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan menurut sejumlah laporan, progres kedua pemain tersebut sudah berjalan hampir 50%. Selain itu, publik juga sekarang malah dibuat resah oleh kasus Marten Pas yang gak kunjung menemui kepastian. Malah yang ada, menurut info resmi dari CAS, sampai setidaknya bulan Oktober gak ada jadwal terkait Marten Pas ini. Dan melihat situasi tersebut, PSSI meminta publik untuk percaya aja sama Pak Erick Thohir. Karena pastinya, beliau akan melakukan segalanya demi membantu timnas Indonesia jadi lebih kuat. Sebagai warga negara Indonesia, tentu saja kita berharap kalau timnas Indonesia bisa pergi ke Piala Dunia. Ya, bermain di Piala Dunia adalah impian bagi semua negara karena itu merupakan ajang tertinggi di dunia sepak bola. Dan bagi publik tanah air, mimpi itu kini semakin dekat, apalagi setelah FIFA menambah kuota Asia menjadi 8,5. Namun, tentu saja jika ingin tembus ke level dunia, Indonesia harus bisa melewati dinding tebal di level elit Asia. Dan sebagaimana makom kehidupan, jika kita ingin naik kelas, maka kita harus melewati ujian yang sangat berat. Kalau bisa melaluinya, maka kita bisa dinyatakan lulus. Tapi kalau tidak, berarti masih banyak hal yang harus diperbaiki untuk bisa lulus di ujian selanjutnya. Dan untuk mempermulus langkah Indonesia bisa bermain di Piala Dunia, atau setidaknya bisa bersaing aja dulu deh di grup C yang disebut sebagai grup paling berat, PSSI dan Sintayong telah berencana untuk menambah kekuatan mereka dengan mendatangkan pemain keturunan baru yang berkualitas. Dan seperti yang telah dikabarkan, kalau setidaknya ada 4 nama pemain baru yang diharapkan bisa masuk gelombang 1 buat bisa main untuk Indonesia, di mana mereka adalah Oleh Romani, Kevin Dix, Tristan Tjoeyer, dan juga Marten Pas. Nah, khusus Marten Pas nih, kayaknya kita benar-benar harus bersabar dan sangat sabar karena prosesnya ini jauh berbeda. Ya, menurut info resminya, belum ada jadwal mengenai sidang Marten Pas sampai setidaknya bulan Oktober, di mana artinya Marten Pas belum bisa debut bersama timnas pada pertandingan pembuka round 3 yang akan berlangsung pada awal bulan September mendatang. Melihat hal itu membuat netizen semakin resah dan juga pesimis. Dan seketika itu pula, banyak netizen yang bertanya-tanya kepada PSSI terkait kenapa kok bisa gitu, kenapa kok lama dan lain sebagainya. Termasuk mengenai biaya sidang Marten Pas di CAS yang ditaksir mencapai 32 miliar. Sampai pada akhirnya, Pak Arya Sinulinga menegaskan untuk percaya aja dengan segala hal yang telah disusun oleh Pak Ketua PSSI. Dan ia meminta agar segala isu yang simpang siur jangan ditelan dengan mentah-mentah. Jangan terlalu banyak sok tahu, kami akan bicara kalau sudah pasti. Santai aja, kita semua tahu langkah-langkahnya, PSSI sudah diperhitungkan. Kita tahu bagaimana biaya-biaya sudah dihitung. Kami kalau terbentur biaya sejak awal, kami sudah tahu masalahnya, tidak mungkin dimasukkan sebagai WNI. Kalau karena biaya, pasti kami stop sejak awal, pakai logika. Kalau ada yang analisis, coba pakai logika sederhana. Kalau masalah biaya, kami pasti tidak akan meneruskan jadi WNI, karena kami tidak perhitungkan soal biaya dan ada yang kami perjuangkan di berbagai tempat itu. Tunggu saja, serahkan pada ahlinya di tim Pak Erick. Bukan bilang kami berhasil. Kami belum tahu, tapi sudah terbukti timnya untuk mengurus. Kami lagi godok semua, ucap beliau kepada awak media.
Berbeda dengan Marten Pas, di mana Ole, Kevin, dan Tristan kabarnya udah masuk dalam tahap pendekatan 50%. Terutama soal Kevin dan Ole, yang mana Pak Arya udah sedikit menjelaskan itu dalam podcastnya bersama Bung Binder. Lalu soal Tristan, klarifikasinya perihal ia bukan dari RMS membuat publik makin yakin kalau itu adalah sebagian dari kode kalau pemain Ajax itu akan segera jadi WNI. Sebab suka tak suka, kalau keempat pemain tadi bisa deal dan bisa main untuk timnas Indonesia, maka itu akan sangat berpengaruh dan membuat timnas jadi lebih kuat dan berpeluang untuk bisa bicara banyak di round ketiga kian ada. Bahkan Ole yang baru sembuh dari cedera langsung membuat 1 gol dan 1 assist dalam sebuah laga uji coba. Di mana artinya, secara kebugaran Ole ini sudah benar-benar fit buat main musim depan. Jika itu terjadi, semakin pengen aja publik melihat dia pakai jersey timnas Indonesia. Karena ya bagaimanapun, ia dianggap sebagai kriteria penyerang paling ideal untuk Garuda. Sedangkan Kevin dan Tristan, secara kualitas mereka udah membuktikan sendiri di klubnya gimana. Ya, jika nanti para pemain gelombang 1 ini udah benar-benar bisa main untuk timnas, maka kedalaman skuad tim Garuda ini seenggaknya udah jauh lebih kuat. Sehingga ketika ada hal-hal yang memaksa seorang pemain absen, entah karena cedera atau akumulasi, dan lain sebagainya, backupnya secara kualitas gak jauh beda. Dan itu sejalan dengan keinginan Pak Erick Thohir, yang ingin membuat timnas senior ini punya 2x11 starting yang kuat. Maka dari itu, sekali lagi kalau 4 pemain tadi plus Jens Reven yang udah lebih dulu clear urusannya bisa main bareng, ya persentase peluang timnas kali ini bisa naik jadi 40%. Dan nanti semisal pemain gelombang 2 atau 3 bisa ikut nyusul, sampai setidaknya 85% pemainnya berasal dari liga luar negeri, barulah kami berani memberi peluang Indonesia sampai 50%. Yang mana artinya, jika berhasil menyapu bersih kemenangan atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di kandang sendiri, lalu bisa sekuat tenaga menahan Jepang, Australia, baik kandang maupun tandang, insya Allah Indonesia ada peluang untuk lolos. Kalaupun ranking 1 atau 2 dirasa nggak realistis, ya ranking 3 atau ranking 4, untuk kemudian bertarung di round 4 dan sangat bisa realistis untuk diperjuangkan. Maka dari itu, ayo semangat! PSSI menambah kekuatan, semangat Coach Shin dan staf pelatihnya, serta semangat buat semua para pemain, nggak usah peduliin dari mana latar belakang kalian dilahirkan. Asal udah pakai merah putih dan main demi lambang Garuda, ya udah kami akan total mendukung dan menganggapmu sebagai bagian dari bangsa ini. Karena emang sudah seharusnya begitu, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.